kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin fil jannah. Ada yang bid'ah itu masuk surga malah. Nah gini Mas Pai, kan sekarang itu tuh yang saya lihat kebanyakan tuh ketika Nusantara ini kan mempunyai budayanya sendiri gitu kan. Iya, iya. Tapi masih banyak tuh orang-orang yang menjudge bahwa itu tuh musyrik dan kafir. Oh Seperti, iya. ya kan seperti Kemenyan gitu kan. Iya, Yang iya. saya tahu tuh ternyata di sana itu di Arab ada juga Kemenyan. Nah, menurut Mas Pram kayak gimana sih itu? Nah, orang bilang Kemenyan itu bikin syirik musyrik ya, itu otaknya lagi sakit kayaknya. Kena corona paling. Jadi memang di Arab itu ada wewangian. Itu juga kan di Hajar Aswad kan dikasih wewangian tuh. Minyak wangi memang, tapi ada wewangian yang dari kayu-kayu kayak bukhur gitu. Kayu bukhur itu kan untuk dibakar untuk ini. Kalau orang Jawa kan memang ada apa? Kemenyan. Itu sebenarnya sama aja. Apa sih fungsinya? Kalau bukhur itu kan wanginya itu bikin tenang. Ketika orang Arab, orang Islam beribadah, itu nambah ketenangan. Nah, ketika sudah tenang, ya maka akan ya diterima ambek pangeran, doa-doanya, wirid-wiridnya, dan juga wewangian itu disenangi oleh para malaikat. Nah, malaikat udah seneng, ya jadi baik semua akhirnya. Dan juga orang Jawa itu juga seperti itu sebenarnya Mas ya. Iya. Seperti itu saya kan. pribadi meyakini kalau intinya tuh tujuannya ke situ. Tapi mungkin berbeda bahasa lah, berbeda nama itu gitu kan. Padahal saya yakin tuh tujuannya ke situ-situ aja gitu. Apalagi kan kalau kita tuh di Nusantara tuh ada sajen gitu kan. Itu maknanya gimana nih sajen? Nah kan kalau yang saya tahu tuh saya tuh ini mengikuti si Abah tuh Budi Dalton kan. Beliau itu seorang budayawan lah dari Sunda gitu kan. Iya. Kan ada tuh makna dari sastra Yen Rahayu Ningrat Pangruatin Diu. Nah itu tuh mungkin sedikit kutipan dari situ tuh. Kata tersebut itu tuh tulisan Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini gitu kan. Nah jadi awalnya jadi sajen itu kan sastra Yendra Pangruatin Yu kan. Rahayu Pangruatin Yu. Nah disingkat lagi jadi sastra Jendra, singkat lagi jadi sajen. Nah sajen itu kan yang saya tahu tuh ada 7 simbol makna gitu kan. Kayak buah kelapa kan, buah kelapa itu kalapa kan kalau di Sunda itu kalapa. Nah terbentuk dari 2 makna gitu kan, dari 2 kata. Kala itu waktu, pa itu ruang. Jadi simbolnya kelapa itu tuh kita itu menceritakan ruang dan waktu gitu. Waktu alam berarti. Alam ini gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan yang dikatakan orang musyrik itu ini memberi makan makhluk halus lah, memberi makan setan. Itu enggak seperti itu. Padahal kita itu bukan berikhtiar bukan istiqomah. Apa istilahnya itu? Kita itu berusaha lah, intinya berusaha kan. Berusaha untuk memfokuskan. Intinya tuh inilah kita itu mengaji rasa di mana ini nih Sang Pencipta itu tuh saking hebatnya, saking bertafakur. Bertafakur. Saking maha kuasanya tuh bisa menciptakan ini. Nah, disimbolkan dengan benda-benda itu gitu kan, atau ya ruang dan waktu itu dengan buah kelapa itu. Jadi kita itu bisa tahu Tuhan itu sang
maha agung gitu kan, bisa Jadi, menciptakan ini gitu. Pola pikir kita, bertafakur kita itu diwujudkan dengan bentuk simbol-simbol Simbol itu ini tadi. dari sajen itu gitu kan, kayak gitu. Gitu loh pemirsa. Jadi sebenarnya yang salah pandangan itu ketika wah sajen ini untuk menyembah setan atau katakanlah memberi makan setan lah atau apa, kan itu tidak seperti itu gitu kan. Kalau kita mau menggali itu apa makna dari sajian itu, kan nggak kayak gitu, gitu. Itu maknanya. Tapi setelah itu disuguhkan boleh dimakan apa tidak mas gitu? Ya itu boleh dimakan. Boleh kan ya. Kan mungkin pandangannya orang yang garis keras itu, wah ini memang benar-benar nih tak kasihkan demit umpamanya. Padahal kan tidak kan. Enggak kayak gitu. Terus kalau ini kan kita itu di Jawa tuh suka ada tumpengan kayak gitu kan, tujuannya itu makan bersama lah sama. Kalau di Arab itu ada memang. Ya, jadi ada juga. Kayak kambing guling, unta guling itu unta guling. makan bareng-bareng itu ada juga. Nah itu tujuannya apa? Ya silaturahim. Silaturahim kan? Makan-makan bersama, serawung kumpul. Jadi mengeratkan tali persaudaraan. Nah itu. Padahal ya itu tujuannya tuh ke situ-situ juga, cuman ya beda bahasa yang kayak gitu-gitu. Terus juga orang Arab itu kan ada tuh yang apa namanya, pisau di depan tuh. Kalau orang Jawa kan ada keris. Ya keris. Keris dipakai bukan untuk disembah, bukan kan? Iya bukan. Nah, keris itu dibawa untuk menambah keyakinan dia, maksudnya menambah aku nek bawa keris nih tambah nyaman umpamanya. Kayak gitu. Aku pegang keris nih, seniku ini, keris ini aku seneng nih, bendanya seperti ini. Nah, yang salah itu malah ketika orang itu umpamanya main HP itu sholat. Habis sholat terus salam kanan kiri, terus langsung main HP. Pikirannya sudah di situ kan. Malah di situ dia sudah menyembah HP itu. Itu yang sebenarnya syirik musyrik itu ya itu sebenarnya. Habis salam, habis sholat terus main HP. Sebenarnya ya pikiran dia, apalagi ada tuh yang di Arab itu gini. Jadi dia sholat Allahu Akbar tuh kan. Dung. Ya, halo, saya lagi sholat. Ada seperti itu. Oh, ada. Adalah terus itu nyembahnya gimana terus kan. Nggak pakai hati. Umpamanya nih kita lagi berhadapan dengan presiden umpamanya. Genting nih, prosesnya genting. Lagi ngobrol serius rapat kerja. Lagi bahas tentang perang umpamanya. HP hidup, halo guys. Ya. Oh iya, ya habis ini ya. Pasti presiden itu marah, pasti. Gimana sih nggak menghormati sama sekali? Apalagi sang maha pencipta itu. Apalagi sama pencipta itu harus digarisbawahi. Nggak semuanya itu yang dilihat buruk itu buruk enggak. Tapi dilihat dari ya ikutilah, masuk ke dalamnya, dilihat. Nggak semuanya seperti itu. Cari tahu gitu kan, kayak kita itu nggak boleh menjudge kalau kita tuh nggak tahu gitu. Tapi cobalah kita tuh masuk dulu ke dalam, cari tahu apa makna itu gitu kan. Jangan menjudge itu dari covernya gitu. Betul sekali. Kalau nek Jawa itu saya melihat itu malah alat musiknya itu dari gong itu itu kan kuningan, gamelan. Itu sudah istimewa loh. Orang zaman dulu bisa membuat alat musik seperti itu. Hebat. Nah, coba orang-orang yang luar buat gitar cuman gitu doang kan. Terus tabuhan rebana. Hanya kayak gitu. Bahannya gitu. Cuman orang Jawa itu bahannya dari kuningan, dari kayu pun kan, kayak mungkin di Sunda itu ada ini karinding. Karinding tuh unik kan. Unik tuh. Nah, kita tuh sebenarnya budaya kita tuh enggak luar biasa. Kalah hebatnya gitu. Luar biasa, lebih hebat sebenarnya. Cuman trendingnya atau cuman promosinya aja yang tidak yang dari luar sana gitu. Itu aja. Karena yang saya tahu tuh gimana ya, orang-orang
pemuda zaman sekarang itu kurang melestarikan lah, Iya, katakanlah. kurang melestarikan lebih bangga ketika dia itu melestarikan budaya luar. Nanti kalau budayanya sudah di baterai habis itu lemah. Iya. Dikit lagi. Jadi kalau apa namanya budayanya sudah diakuin orang lain, umpamanya seperti diakui Malaysia umpamanya, dah tuh bingung. Wah ini budaya aku. Gencar-gencar, ya. Makanya itu dijaga budaya itu seperti itu. Kalau di Medan itu tari tortor, menortor itu ada maknanya sendiri. Nah, itu dijaga. Seperti itu teman-teman semuanya. Ayo kita lestarikan. Jangan malulah kita tuh mengakui bahwa budaya kita tuh nggak kalah hebatnya sama budaya luar gitu. Nggak salah juga ketika dia itu mempelajari itu, tapi jangan lupa juga jati diri kita itu di sini gitu kan, bukan dari luar itu. Dan alangkah lebih baiknya jangan gampang menyesatkan orang. Nah itu tadi, gampang menyesatkan orang lagi duduk santai-santai dibilang syirik, musyrik. Aduh. Bahaya. Orang lagi sholat, lagi ibadah, di umpamanya di depannya itu ada kuburan dibilang syirik. Ya enggak semuanya seperti itu. Orang lagi bakar kemenyan dibilang syirik. Aduh, semua syirik, yang benar yang mana terus. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Semoga tuh teman-teman semua itu bisa ngambil hikmah dan manfaatnya dari obrolan kita ini gitu kan. Dan balik lagi, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap gitu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kurang-kurangnya, ada salah kata. Namanya kita masih muda masih belajar itu ya seperti ini. Kalau umpama teman-teman semua itu ada yang mau kasih saran atau kritiknya yang membangun, garis bawah itu yang membangun ya. Kita sangat-sangat berterima kasih dan menerimanya. Iya, benar sekali. Dadah.